Man, iya Mel, kalau beneran gue nikah nanti, lu dateng ya. Jangan lupa ajak emak lu, meski kita gak bakalan bareng-bareng lagi. Emak lu tetap jadi emak gue juga, man. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi bersama mahasiswa Siluman. Pada video kali ini, kita akan menceritakan tulisan dari laman wiki yang berjudul Mela, Pendakian Terakhir. Mungkin dari kalian sudah pernah mendengar cerita ini, tapi tidak ada salahnya jika kalian mendengar versi mahasiswa Siluman. Seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Awal cerita ini pada tahun 2014. Aku yang saat itu pernah nyicip bangku kuliahan, terpaksa harus keluar. KKN atau kuliah kerja nyata menjadi malapetaka buat karir hidupku. Kopi Arabica Gayo, mie Aceh, dan Liris, lintingan rokok istimewa, jadi makanan sehari-hari pas aku KKN di Aceh. Pada akhirnya, aku dan kawan-kawan terjerat kasus yang mana aku dan kawan-kawan harus di-DO dari tempat aku kuliah dulu. Mela marah pada waktu itu. Hubungan aku sama Mela sangat berantakan lantaran orang tua Mela mengetahui ulahku dan tidak merestui hubunganku. Nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya aku dan Mela memutuskan buat gak lanjutin hubungan. Tapi perasaan serasa masih memiliki. Hingga akhirnya pada tahun 2016 aku di penghujung pelabuhan. Ya, dia akan menikah. Sebelum itu Mela meminta aku ikut naik ke Gunung Gede. Pokoknya lu harus ikut, man. Bisa jadi ini pendakian terakhir kita. Aku gak paham apa yang dia omongin. Setelah ngalor ngidul cerita, Mela akhirnya ngomong kalau dia dijodohkan dengan lelaki lain. Lelaki itu polisi, coy. Aku juga polisi, tapi versi polisi tidur. Adul yang mendengar kabar itu merasa iba kepada aku. Dia mensupport aku pas aku lagi jatuh-jatuhnya. Emakku Marsanda tiap hari ngasih support ke aku. Kalau pagi dia ngasih nasi uduk. Akhirnya aku ikut di pendakian ini. Ini pendakian terakhir aku sama Mela. Semua tim Bang Buluk ikut. Septi si cewek Indofood juga ikut. Abdul Baihaqi alias Sakdul alias Abdul bin Qasim Supriyadi juga unjuk gigi di pendakian terakhir ini. Tapi yang lebih wahnya, si calon suami Mela juga ikut. Sekalian aja ajak semuanya naik. RT Sabeni ajak sekalian. Bila perlu Bapak Qasim Supriyadi juga diajak. Biar aku, Adul, RT Sabeni, dan Mang Qasim menggantiin personil Meteor Garden. Perjalanan Tangerang ke Bogor kami tidak bareng. Aku sudah berangkat duluan sama si Sakdul. Kali ini kita naik via jalur Gunung Putri. Sebelum naik aku udah sewot sama diriku sendiri. Kami berkumpul di pos pendaftaran. Pokoknya aku terima beres. Gak ini itu kalau Bang Buluk nyuruh siap-siap naik, aku pasti bakal naik. Mau ngopi dulu gak, man? Tanya Mela kepada aku. Enggak, gue habis ngopi kemarin di Ciawi. Ya udah, gue gak tahu kapan lagi gue bisa buatin lu kopi, man. Emang aku rada jaga jarak di sini sama mereka. Bukannya sakit hati atau kecewa, tapi lebih ke belum terima keadaan saja. Ini pendakian terakhir. Kesedihan mereka ditutupi dengan berlaga so asik. Gak tahu hatinya masing-masing, pasti pada dilema semua. Kudu sadar, orang punya jalan hidupnya masing-masing. Kalau gak mampu ngasih uang jalan, seenggaknya kita bisa doain yang terbaik. Biasaan memang, posisi ini sudah agak aneh buat aku. Ketambah Tio bawa bininya si Tita.
Jadi dia maju ke belakang Bang Buluk. Kita start siang kali ini, tapi tetap bakal ada yang mancing gangguan dari makhluk pribumi di sini. Depan aku tetap Mela, Adul tetap jadi pantat barisan. Adul emang selengean, tapi solidaritasnya patut dia acungi jempol. Kurang lebih 1,5 jam kita sampai di Butut Lutung. Udut sama ngopi dulu, semua sibuk dengan logistiknya masing-masing. Rada leklok dengkulku di jalur Putri mah. Man, ngopi ya, gue bikinin. Lu ngapain sih nawarin kopi mulu Mel? Emang biasa gitu kan? Iya, gue juga tahu. Hargain lah laki lu. Dia nggak ngopi man. Ya tapi seenggaknya lu jangan nawarin gue kopi di depannya lah. Tiba-tiba situasi jadi drakor di mana Mela menangis di pos ini. Bang, Mela nangis itu, ucap Abdul. Terus gue harus bikin pagar beton gitu di pipinya biar nggak jatuh air matanya gitu. Bukan gitu bang, kasihan liatnya. Lu nggak paham Dul. Nggak paham gimana bang? Kalau gue masih ngerespon dia, itu bakal jadi beban ke depan di hidupnya. Sengaja gue bersikap kayak gini, biar gue sama dia benar-benar lepas. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Aku tahu pohon-pohon di sini juga merasakan apa yang aku rasa. Seketika kabut menyelimuti kami dan kami memutuskan untuk berdiam diri sejenak sampai si kabut pergi dari pandangan. Dul, azan dong. Siapa tahu kalau lu yang azan, kabutnya bakal ngibrit. Bang, kalau azan itu hayang ala sholat dulu apa hayang ala falah dulu? As-sholatu khairum minan naum dulu Dul. Itu mah azan subuh bang. Iya, itu mah buat ngadanin lu sakdul. Kabut perlahan pergi. Langkah demi langkah berjarak sangat berdekatan kala itu. Suara kongko burung dan serangga menemani langkah pendakian terakhir ini. Sampai akhirnya kami sampai di Simpang Maleber. Setelah istirahat di Simpang Maleber, kami memutuskan melanjutkan perjalanan dan ngecamp di Surya Kencana. Keril dibongkar, pasang tenda jadi kesibukan kala itu, dan wanita sibuk dengan urusan dapurnya. Setelah tenda berdiri, entah kenapa aku cegukan parah. Hampir mau 1 jam aku selalu cegukan. Pikiranku ngambang kemana-mana. Aku gak enak pikir kenapa ini terjadi pada aku. Air yang dibawain si Adul gak mampu ngilangin cegukanku saat itu. Mela menghampiriku saat itu dengan sebotol air mineral di genggamannya. Minum nih. Dan segera aku meminum air tersebut. Tapi tetap semua gak ngasih perubahan. Efek cegukan, aku menunda jadwal makan kali ini. Yaudah, pada makan aja sih, gampang, gue nanti bikin mie rebus. Kurang lebih 1 jam aku cegukan, akhirnya bisa berhenti juga. Mela pun dengan sigap membawakan 1 wadah mie dengan taburan sosis, ada kali sosisnya 1 kilo. Banyak amat Mel sosisnya. Hehe, iya abisin ya man. Kalau nanti gak naik bareng aku lagi, lu kudu jaga asupan perut lu ya, jangan ngerokok baik. Terus kurangin juga ngopinya man. Aku gak bisa jawab omongan dia. Aku cuman bisa makan dan terus makan. Pengen cepat aku habisin ini, rasanya mie sialan. Bang Buluk dan tim gak henti-hentinya memandangku dan Mela. Di sini si Sakdul tiba-tiba nyolot ke lakinya Mela. Aku gak tahu penyebabnya apaan. Woi bang, lu biasa aja dong liatin dianya. Kayak yang baru lihat orang makan mie aja. Tiba-tiba lakinya Mela bangun dan menghampiri si Adul. Maksud lu apaan tadi? Gue perhatiin romanya lu rada sentimen sama kita berdua. Jangan kepedean lu jadi orang Dul. Pada saat itu aku masih diam liatin si Adul. Aku gak terlalu ikut campur, asal jangan baku hantam aja di Surya Kencana. Dul, lu kenapa sih? Tanya Bang Buluk kepada Adul.
Kalian yang pada kenapa? Sekolah pada tinggi tapi otak lu semua pada gak dipakai. Lu gak pernah ngerasain hidup di tongkrongan, apalagi tongkrongan susah kayak gue dan Bang Leman. Kalau lu pada punya pikiran, ngapain bikin pendakian model kayak gini? Temen gue lagi terpuruk, kalian malah memperparah keadaan pakai acara pendakian terakhir segala. Dan buat lu ya Mel, oke, gue terima ajakan lu. Meski Bang Leman larang gue buat ikut juga, tapi gak kayak gini juga dong. Lu sengaja bawa naik calon laki lu. Biar apa? Biar Leman tahu kalau calon laki lu rada berkelas. Pada gak punya hati lu. Kalian gak bakal lakuin ini kalau kalian nyicipin hidup susah kayak gue dan Bang Leman. Gue ingetin lagi ya buat lu Mel. Gue kira hati lu bakal secantik wajah lu, tapi semua berbanding kebalik di sini. Dul, udah. Seketika Adul diam, bahkan semuanya juga diam. Lu kenapa Dul? Tanya aku pada Adul. Gue gak terima bang kalau lu diginiin. Pada gak nyangka gue sama kalian. Sini Dul, gue pengen ngomong empat mata sama lu. Aku mencoba menenangkan Adul kala itu. Mungkin yang harus bertingkah kayak gitu harusnya adalah aku, bukan si Adul. Jangan nangis Dul. Ya, gue paham maksud omongan lu. Jadi gini, setiap pertemuan pasti ada perpisahannya Dul. Lu kudu legowo ngadepinnya. Siapa tahu momen pahit yang aku alamin nanti bisa lebih pahit yang bakal lu alamin ke depannya. Kita belajar dari kasus ini. Kita harus seragap diri kita Dul. Kenapa keluarga Mela pilih itu orang? Karena di diri gue banyak kekurangannya. Gue juga ragap diri gue sendiri. Mungkin gue gak pantas buat dia. Tapi satu hal yang harus lu tahu, kita berhak untuk bahagia juga. Mungkin di depan sana banyak kebahagiaan dan pembelajaran yang bernilai di hidup lu dan gue. Iya bang, maafin gue gak kontrol tadi. Yaudah Dul, gak apa-apa. Kita gak bisa ngelawan takdir di sini, tapi kita bisa melawan kesedihan ini Dul. Mending kita ngeduh dulu yuk sambil ngopi. Adul pun dengan lihai mengaduk kopi satu demi satu. Makasih Dul, omongan lu bener. Omongan lu juga mewakili hatiku. Ucapanku di dalam hati. Mela pun menghampiri kami berdua. Sekusut inikah raut wajahnya. Senyumnya hilang. Mungkin niat Mela baik di sini. Dia cuma pengen dapat momen di pendakian terakhirnya. Meski cara dia sedikit salah, tapi aku apresiasi niat baiknya. Ya, ini salah gue. Gue emang gak punya hati. Gue gak bisa ngehargain perasaan seorang, yang sedangkan gue selalu bareng-bareng kemanapun gue pergi. Lu sakit Dul, lihat temen lu. Gue lebih sakit Dul. Ambisi gue sama Leman dibungkam dengan perjodohan ini. Gue sakit Dul. Gue gak tahu dengan cara apa gue bisa melangkah tanpa dia. Dimana gue bakal nyimpen harapan ini. Gue tahu senyuman Leman cuman buat nutupin kehidupannya. Gue cewek Dul. Gue gak bisa nahan rasa sedih ini. Senyuman gue cuma memperparah kesedihan gue. Udah Mel. Enggak man. Gue gak mau kalian berpikir negatif tentang gue. Maafin gue Dul. Gue udah ngecewain lu sama yang lainnya juga. Gue akuin gue salah. Gue mohon lu dengerin penjelasan gue. Keluarga gue itu terlalu menerima dia. Mereka yang nyuruh laki gue ikut. Gue gak bisa bantah orang tua gue. Dan sedangkan gue itu cewek kan. Tiba-tiba Mela pingsan. Mungkin terlalu banyak beban di pikirannya yang membuat dia drop di pendakian ini. Bang Buluk pun menghampiri dan membantuku memapah Mela ke dalam tenda. Dul, udah, jangan banyak yang diungkapin dulu. Dul, lu di sini bentaran ya. Gue mau ngomong sama lakinya Mela dulu. Iya bang. Waktu menunjukkan fajarnya di ufuk barat. Kilauan sinar matahari seakan meredup. Redupan itu pun yang membuat Mela drop kali ini. Dan aku pun memutuskan untuk ngomongin ini ke lakinya Mela. Aku gak mau masalah ini ngasih efek pemersalahan yang panjang. Maaf bang sebelumnya. Gue sama lu kan udah sama-sama saling kenal ya. Gue gak mau di pendakian ini lu merasa terpojok. Jadi gue mohon lu jangan respon apapun.
kita bersikap profesional di sini. Ini pendakian. Gue gak mau ada sesuatu yang gak gue inginkan. Iya man, gue ngerti. Oke, makasih udah mau mengerti dengan situasi ini. Oh iya, satu lagi, kalau emang lu mau kecewa sama Mela, libatin gue di kekecewaan lu ya. Aku pun pergi dari itu orang. Menghela nafas, tak mampu meredam semuanya. Sering ngabisin waktu bersama di puncak ketinggian. Betapa gelisahnya tim ini waktu itu. Terima kasih telah berjuang bersama-sama saat kita tertekan oleh kerasnya medan pendakian. Dari pendakian aku banyak belajar. Untuk mencapai tahap tertinggi itu kita harus melewati banyak cobaan. Pendakian bukan ajang siapa yang paling kuat dan siapa yang paling lemah. Pendakian bukan ajang pamer diri, berapa gunung yang telah kau daki. Pendakian bukan ajang gaul-gaulan atau hobi tahunan. Dari Mela, aku belajar mengetahui seberapa layak aku bisa melangkah melewati cerita demi cerita ini. Dari Mela, aku bisa mengenal tim solid ini. Dari Mela, aku bisa mengerti arti kekeluargaan. Dari Mela, aku bisa melawan rasa takutku akan alam liar. Dari Mela, aku bisa menguji keimananku pada diriku. Dan dari Mela, aku mengerti arti kehilangan. Namun kenangan dan cerita ini akan tetap abadi. Untuk Bang Buluk dan tim, terutama buat Adul Gundal Gandul alias Sakdul bin Kosim Supriyadi. Terima kasih atas pembelajaran semuanya. Kini hari berganti bulan dan tahun sudah kita lewati. Dan kita bertemu lagi di sini. Aku sadar senyum sapa dari kalian mampu menyembuhkan luka di saat orang lain terpuruk dengan lagu patah hati. Tapi aku lebih memilih menyibukkan dengan kalian. Aku kudu bangkit. Teruntuk semua orang yang patah hati, dunia mensortir orang-orang yang layak melangkah melewati ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dunia akan menghempaskan orang yang terlalu larut di ambang keterpurukan. Dunia memberikan aku pilihan, lewati untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau bertahan dengan keterpurukan. Kini kembali ke diriku. Terus melangkah adalah pilihanku di Gunung Gede. Gunung Gede, saksi bisu pendakian terakhir ini. Bulan tersenyum dengan pilihan yang aku pilih. Surya Kencana memberikan cuaca terbaiknya di malam ini. Bintang yang entah berapa jumlahnya ikut memberikan hadiah cahaya gemerlap di langitnya. Ini adalah hadiah untuk kita semua, orang-orang yang mampu melewati keterpurukan. Hitam adalah pembangkang, hitam adalah solidaritas. Adul membuktikannya kali ini. Kopi lu nyembuhin duka gua, Dul. Cuman itu yang gue bisa, man. Itu lebih dari cukup, Dul. Lu terlalu kuat, Bang, buat dijatoin. Lu juga terlalu solid, Dul, buat ditemenin. Kalau gua terpuruk, gandeng gue ya, Bang, buat lewatin itu semua. Asal lu tahu ya, Dul, gue bakal bisa lebih solid dari lu. Sialan lu, Bang, sedih gua. Tangisin, Dul, jangan lu tahan. Itu pengungkapan diri mereka yang gak ngerasain pasti bakal ngecap kita lebay. Iya, Bang, makasih udah selalu rangkul gua. Iya, Dul, kita buktiin ya kalau anak tongkrongan kayak kita masih bisa memanusiakan meski dicap negatif. Kagak jadi nangis gue, Bang. Itu kan gara-gara lu dulu bangunin sahur lempar petasan ke rumah warga. Obrolan kecil ini yang mampu mencairkan suasana hatiku disurkan. Mela pun menghampiri aku dan Adul. Adul yang ngerti pada waktu itu lebih memilih meninggalkan aku dan Mela. Man, iya Mel. Makasih ya. Iya Mel. Dari awal lu cerita beberapa hari yang lalu, gue udah maafin kok. Gue ngerasa bersalah, man. Gue pengen ketemu mak lu. Mak gue bakal terus bukain pintu buat lu, Mel. Surya Kencana tak mampu menahan air mata Mela waktu itu. Beberapa menit aku cuma dengar isak tangisannya. Untuk berucap saja, Mela tak mampu. Air mata mengungkapkan isi hatinya. Inilah batas wanita. Di saat gak sanggup menahan beban di dalam hidupnya, tangisan adalah cara melampiaskan isi hatinya. Ini itu takdir, Mel. Siapa kita coba yang bisa melawan takdir? Lu kudu bisa menerima ini semua. Ini kebaikan buat lu.
Dan orang tua lu pasti memberikan calon suami terbaik buat anaknya. Iya man, tapi kenapa jalannya harus kayak gini? Justru dengan jalan kayak gini, kita kudu mampu ngambil hikmah dari ritme perjalanan kita. Udah Mel, kita udah gak pantas ngomongin kayak ginian. Sekarang alur hidup kita sudah berbeda. Kok lu ngomongnya kayak gitu man? Kenapa? Lu gak seneng Mel? Ingat ya, ini kan pendakian terakhir kita. Lu sendiri yang bilang kalau ini pendakian terakhir. Jadi gue pengen menyudahi pendakian gue bareng lu di sini. Ya memang membohongi diri sendiri itu rada nguras tenaga juga. Tapi aku harus lakuin ini. Aku pengen Mela hidupnya lebih baik lagi buat kehidupan kedepannya. Mela pun pergi dengan tangisannya. Sorry ya Mel, gue pengen lu bahagia kedepannya. Gumamku dalam hati. Memang gak ada yang percuma, karena bicara tentang cinta itu bla bla bla. Di balik semua ini gak ada satupun yang dapat membunuh. Jiwaku mati. Hancurkan semua jarak dan batas. Hadapi juga semua yang gak terduga. Persetan di dunia semua fana. Mending aku nikmati malam ini sembari menunggu pagi menjelang. Baru saja aku mau tidur, tiba-tiba si Sakdul bangunin aku. Bang, lu lapar gak? Kenapa emang Dul? Gue lapar bang. Yaudah, lu makan roti aja sana Dul. Iya deh, lu mau sekalian ngopi gak bang? Gue mau ngopi nih, biar enak dikit, ngopi ditemenin roti. Yaudah boleh Dul, lagian baru jam 9 malam. Iya dong, mentang lagi galau, jam segini udah tidur. Memang malam itu banyak pendaki lain yang lalu lalang berdatangan. Situasi makin asik ketika ada dua orang wanita yang keluar dari tenda. Adul si ketua himpunan jomblo Indonesia mulai melirik-lirik kedua wanita tersebut. Bang, ini kopinya, gue mau ngobrol dulu bentaran. Ngobrol sama siapa lu Sakdul? Sama cewek lah bang. Lihat no, ada cewek lagi pada ngemil di luaran tenda. Yaudah Dul, hati-hati lu, nanti yang punyanya marah lagi. Siap bang. Selang beberapa menit, Adul kembali lagi ke lokasiku, yang mana tenda si wanita tersebut berada di belakang tenda yang aku tempati. Beneran amat lu Sakdul, pada jomblo semua bang. Ajarin gue bang gimana caranya lobby cewek. Gue lagi gak mood Dul. Parah banget sih, ajarin lah bang. Jangan main api Dul kalau gak mau kebakar. Lagian siapa yang mau main api bang? Orang gue mau kenal lebih dalam. Bodo amat lah, susah gue ngomong sama anak Mang Kosim. Yaudah, gue mau nyamperin dia dulu ya bang. Takut berharap sama gue dia. Dih, berharap, muka lu berkurap yang ada. Adul pun kembali ke tenda belakang, tapi balik lagi ke tempatku dan meminta aku buat nemenin. Bang, temenin gue yuk. Gue lagi pengen menyendiri Dul. Dis, lebay lu bang, ayo cepetan, itu cewek kan berdua. Kalau gue di threesome gimana? Apaan sih lu, ribet amat mau kenalan doang. Ayo dong bang, tega amat sama gue. Mau gak mau, aku ngikutin apa maunya si Sakdul. Emang bener juga sih, gue gak mau terlalu lebay juga pakai acara pengen sendiri. Neng, kenalin nih temen gue yang lagi patah hati, namanya Adul. Sialan si Adul, masa namaku diganti nama dia? Aku saat itu langsung lirik ini anak Mang Kosim. Iya, kenalin, nama aku Mika dan yang ini Resa. Neng Mika namanya keren banget. Keren gimana bang? Keren neng, kayak wadah kue bolu. Si abang bisa aja. Oh iya, emang bener Bang Adul temennya Bang Leman? Tanya si wanita itu kepada aku. Maksudnya gimana ini ya? Aku rada bingung kala itu. Setelah penjelasan cewek itu, gak taunya si Sakdul kenalan pakai nama aku. Sialan memang si Adul itu. Maksudnya gimana ya neng? Bang Adul temennya dia. Bener kan Bang Leman? Oh iya bener neng, gue temennya Leman. Si Adul cuman bisa ngakak doang. Rada kurang asem nih si Adul. Malam ini berasa asik, banyak obrolan yang kami bahas sampai gombalan Adul yang cadas keluar semua. Mika, tadi ngemil apa? Kayaknya enak banget. Ngemil coklat nih, mau gak?
Enggak lah Neng, aku gak mau ngemil itu. Terus maunya ngemil apa dong Bang? Aku maunya memilikin kamu Neng. Aku yang pada saat itu dengerin gombalan si Sakdul Gudal Gandul langsung mengakak. Bang Adul, ayo dong. Emang gak ada gombalan buat saya? Tanya si cewek kepada aku. Si Neng gak tahuin. Yaudah cepetan dong Bang, biar malam ini makin seru. Jawab si cewek tersebut. Gini deh. Kosim apa yang cintanya suci? Bang, jangan mulai deh. Adul menyeletuk. Diem lu, emang bapak lu cintanya suci? Gak tahu deh Bang. Emang kosim apa Bang yang cintanya suci? Tanya si wanita tersebut dengan senyumannya. Kau simpan kau dalam bismillah. Anjir, bapak gue kalau denger ngakak ini. Emang kosim itu bapaknya Bang Leman? Tanya Resa ke si Sakdul. Keseruan demi keseruan kami lewati malam ini di Surya Kencana. Neng Mika sama Resa, boleh kali minta nomornya? Pinta si Adul. Boleh, tapi bacain kami puisi dulu Bang Leman. Lah, saya gak bisa bikin puisi Neng. Bang Adul bisa bikin puisi gak? Tanya si Mika kepada aku. Iya Bang, bantuin gue bikin puisi dong. Pinta si Adul. Oke, nanti gue yang bisikin, lu yang ucapin ya. Pintaku pada si Adul. Aku pun mulai membisikkan puisi tersebut ke si Adul. Dengan fasihnya dia berucap apa yang aku bisikan. Ya udah nih Man, pokoknya lu kudu mendalami pembacaannya ya. Iya Dul, cepetan. Adul pun mulai membacakan puisi tersebut meskipun nadanya rada aneh. Tapi puisi ini diucapkan dengan gerak tangan yang kiri dan kanan bergantian naik turun. Aku adalah aku, tanpa celana dan baju. Aku pun tak malu karena aku belum berbulu. Seketika aku langsung hibrit dikejar si Sakdul. Lagian nama aku dipakai sama dia sembarangan. Aku kerjain baru tahu rasa lu Dul. Sialan lu Bang, demen amat ngerjain gua. Lagian nama gua main pakai aja. Akhirnya Adul mengakui kalau dia pakai namaku dan mengganti namaku dengan nama dia ke si dua wanita tersebut. Setelah obrolan kecil kami, akhirnya aku dan Adul memutuskan untuk cus molor. Dul, geser yuk, ngantuk gua. Ya udah, hayu Bang. Aku dan Adul pun gak lupa buat pamit tidur dengan megang nomor kedua wanita tersebut. Akhirnya aku dan Adul kembali ke tenda. Obrolan kecil pun sempat mengiringi jadwal molor kami. Dul, besok lu mau muncak? Kenapa emang Bang? Gue enggak deh ya, gue nunggu di sini aja. Siapa tahu lu mau muncak doang Dul. Iya deh Bang, gimana besok aja? Ketika subuh menjelang, kegaduhan terdengar di luar tenda. Banyak banget orang-orang yang mau muncak pikirku. Dan aku lebih memilih lanjutin tidur di tengah semangat orang-orang samit. Man, muncak gak? Tanya Bang Buluk. Enggak deh Bang. Yaudah, gue lanjut naik ya. Gak bakal lama juga kok gue di atas. Iya Bang, kalem. Man, bangun. Mela coba membangunkan. Gak kerasa kurang lebih 2 jam mereka akhirnya sudah pada balik lagi. Gue bikin kopi ya. Aduh, lihat mukanya, aku gak tega buat nolak. Kayak yang bener-bener bakalan gak ketemu lagi. Laki lu Mel, nanti mikir yang aneh-aneh lagi. Enggak Man, dia ngasih waktu buat gue merasa bareng lu dan yang lainnya. Kopi pun siap diseruput. Dengan lembutnya sepotong roti yang satu potongnya lagi aku kasih ke Mela. Nih, mau gak? Mela pun ngambil itu roti yang aku kasih. Lagi dan lagi air mata selalu jatuh dari matanya. Gak bakal bener ini orang kalau bentar-bentar nangis pikirku. Kenapa Mel? Gak apa-apa Man, sedih aja. Obrolan serius pun aku bahas di sini bareng Mela. Semua tim dan calon lakinya Mela pun mengerti buat waktu ngasih aku dan Mela buat ngomongin serius. Man, iya Mel, kalau beneran gue nikah nanti lu dateng ya. Jangan lupa ajak emak lu, meski kita gak bakalan bareng-bareng lagi. Emak lu tetap jadi emak gue juga Man. Iya Mel, nanti gue ajak. Man, ini terakhir buat pendakian kita. Gak kerasa ya, udah banyak banget momen dan cerita.
Gue bakal cerita ke anak-anak gue nanti kalau mamahnya pernah kenal seorang lelaki yang selengean, kocak, bikin baper mamanya. Godain mamanya, yang nyuruh mamanya buat bikinin kopi. Gue janji man, gue bakal cerita ke anak gue nanti tentang itu. Gue juga bakal cerita ke anak gue man, kalau gue pernah sayang lu. Gue bakal ceritain semua tentang kita. Gue gak mau anak gue bernasib sama kayak mamahnya. Gue bakal selalu inget tentang lu. Lu yang bisa ngasih nilai lebih ke hidupku. Omongan lu udah kebukti sekarang man. Lu bakal nunggu gue sampai gue nikah. Dan sekarang ini waktunya. Udah Mel, jangan ingatkan gue tentang itu. Gue bersyukur banget kalau emang diri gue dianggap ada di hidup lu. Ya man, gue bakal ingat itu. Ya udah nih, diminum kopinya nanti dingin. Bukan sedikit kenyataan di belakang hati ini. Bukan cerita yang aku dengar. Bukan kisah yang disampaikan. Aku saksi dari apa yang terpampang di hadapanku. Yang dulu aku kira hanya cerita pilu. Hanya buku sedikit usang untuk 1000 ruang. Andai kau ada di sini melihat dengan jelas. Walau mereka terbuang, aku tetap berjuang tanpa peduli pantas gak pantas kita lewati tanpa kemewahan. Nyala api hati senyala sinar matahari di pagi hari. Satu lembaran mencatat 1000 derita. Hanya tersurat, hanya tersirat mana yang nyata dan mana yang hanya membohongi hati ini. Gunakan kepala untuk mencapai semua ini. Sebelum lanjut turun, akhirnya aku buka obrolan serius ke tim ini yang gak bakal aku lupain. Bang Buluk, sini dong. Mending semuanya aja man, ujar Mela. Kalian sini, tim Bembur Jablay, ada yang pengen gue omongin sebelum kita turun. Kita pun duduk bebarengan membentuk lingkaran. Ya, inilah kita, tinggi sama rata, duduk sama rendah. Rada berat sebenarnya ngungkapin. Tapi dengan cerita ini, rasa lega bakal aku terima. Dengan cerita ini, aku bisa lepasin Mela. Dengan cara ini juga, aku bisa mensudahi momen aku bareng tim ini. Buat kalian semua, terima kasih banyak sudah ngasih tempat buat gua yang pendaki pemula. Sudah mau rangkul gua buat jalan bareng di beberapa pendakian. Satu hal yang paling penting, kalian udah mau berbagi ilmu dan pengetahuan perihal pendakian. Kalian keluarga kedua buat diriku. Kalian tetap ada meski kita gak mungkin lewatin semuanya lagi bersama. Bang Buluk, gue nitip Mela ya. Bang Buluk dan lainnya harus tetap muncak. Jangan jadikan ini momen terakhir kalian muncak. Kalau ngomong gitu man, tanya Bang Buluk rada emosi. Bukan gue yang ngomong, tapi waktu yang meminta gue buat ambil jalan ini. Man, lu gak mau muncak bareng kita lagi? Tanya Mega. Kita tim man, saut Tita dengan tangisannya. Gue terlalu independen buat gabung bareng kalian. Iya, tapi gue anggap lu udah bagian dari tim ini, jawab Tio. Ayolah man, canda tawa lu kita butuhin di sini. Tangisan Yoga pun pecah. Bang, lu inget gak? Lu candain gue bawa nama babeh gue, ngikat kepala gue pakai celana dalam. Gue jatuh, lu anggap berbahan. Lu ngasih mantra biadab ke gue. Baru semalam bang, lu ngasih puisi murahan. Gue ngerjain lu dengan tukeran nama. Dul, maafin gue Dul. Gue ngomongin terus terang ke kalian. Ini gue dan jalan pilihan gue. Ini salah gue. Gak Mel, gak ada yang salah. Gue bakal berusaha jadikan semua cerita ini buat gue nanti. Man, iya Bang Buluk. Ini ajakan gue yang ke-5 tahunnya. Apa lu masih gak mau gabung tim ini? Maafin gue bang, jangan ingatkan gue tentang itu. Dan buat lu, gue nitip Mela. Jagain Mela, baik di rumah maupun selama pendakian. Jadi laki-laki yang baik buat Mela. Jadi bapak yang baik juga buat anak-anak lu nanti. Jadi suami yang bisa membimbing Mela. Dan tugas gue sekarang sudah selesai. Gue serahin semuanya ke lu. Mela cuman bisa nangis. Gak ada ucapan di momen ini dari dia. Hai Septi wanita Indofood, selamat bergabung ya di tim solid ini. Oh iya, Adul pernah bilang ke gua kalau dia naksir lu. Setiap Bang Leman berucap, setiap itu juga Septi gak bisa nahan ini air mata. Dul, peluklah Septinya.
Si Sakdul malah mewek. Oke, gue gak bisa larang lu man, ini jalan yang lu ambil. Gue harus terima semuanya. Lu penyeimbang di tim ini. Meskipun lu sering nolak ajakan gue buat gabung, tapi gue udah anggap lu sebagian dari kita semua, ujar Bang Buluk. Makasih Pak Leader buat semuanya. Oke, yuk kita lanjut turun. Semangat semuanya, ini bukan pendakian terakhir kita. Cuman aja Leman gak bisa mendaki bareng lagi. Bang Buluk menyemangati. Ayo semangat, meski momen ini kita sama-sama benci, tapi kita ambil pelajaran dari momen ini, saut Tio. Maaflah kawan, aku bakar sendiri. Maaf kawan, bukannya aku ngelupain. Hampir nangis aku mengingat cerita masa lalu. Kami pun bergegas. Jauh kepulangan, aku membumbung sejauh terbang asap di Surya Kencana. Packing dan packing pun dibuat sibuk olehnya. Gak munafik juga, kadang lirikan mata mengarah ke Mela. Hayo Dul, bentar bang, lu nyari siapa sih? Nyari si Meka sama Resa. Udah turun duluan kali. Yaudah deh, aku percaya semua paham bahwa tidak ada kisah rampas-merampas di pendakian ini. Tapi lebih tepatnya, jalan mana yang akan aku tuju. Bang, iya Dul, gue ngikut lu ya bang. Ikut kemana? Gue pengen keluar dari tim ini. Aku rada kaget mendengar rombongan Adul. Aku takut ini jadi permasalahan baru, sedangkan masalah ini baru saja beres. Emang ini orang udah kayak buntut bae. Tapi Adul bersikeras dengan niatnya, seakan niatnya sudah bulat. Dia memaksakan dirinya. Jangan bikin ulah Dul. Apa gue berulah bang, sedangkan ini kan jalan hidup. Iya gue paham, tapi gue gak mau jadi perusak di tim ini. Gue masuk tim ini juga karena lu bang. Apaan sih lu Dul? Gue gak pernah ajak lu masuk tim ini ya. Iya bang, tapi gue maunya terus berpetualang bareng lu. Jangan aneh-aneh Dul. Gue lebih rela kehilangan semuanya bang dibanding kehilangan satu orang. Sedangkan yang satu ini teman ngopi ngudut gue di pendakian. Nanti aja di bawah lu ngomongin lagi ya. Siap bang, tapi boleh kan gue ngikut lu? Gimana di bawah aja nanti Dul. Obrolan itu jadi bahan pewarna di jalur turun Gunung Gede. Bang, kapan-kapan kita naik lagi ke sini yuk berdua, tanya Adul. Boleh, tapi jangan berdua dong Dul. Kita ajak Mika sama Resa bang, gimana? Aku cuman tersenyum. Setelah melewati jalan yang lumayan menguras tenaga, akhirnya kami tiba di pos Buntut Lutung. Di sini ada lumayan lama dikarenakan si Adul gundul-gandul bikin gara-gara dengan pendakian lain. Ngopi dulu kita Dul. Siap bang. Cuaca makin sore kala itu, tapi kita tetap memutuskan untuk turun. Bang, ada cewek lagi tuh. Kenapa emang Dul? Gue mau kenalan lagi deh bang. Siapa tahu gue beruntung dapat nomornya. Terserah lu Dul, tapi lihat dulu ada lakinya nggak? Yalah bang, gue juga lihat-lihat kan. Adul pun kembali menghampiri wanita selama pendakian ini. Pokoknya sudah kayak ular nyari lubangnya. Tapi tiba-tiba ada cowok yang menghampiri Adul. Aku yakin ini lakinya tuh cewek. Aku dan tim waktu itu rada panik juga. Ngapain lu deketin cewek gua? Sampai pakai acara ngajak naik segala. Ucap lakinya cewek tersebut. Mela langsung melirikku waktu itu, ngasih kode buat aku cek keadaan si Adul. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Emang lu siapa? Temennya? Santai bang, abang tahu nggak lagi ngomongin sama siapa? Emang lu siapa? Ini orang rada keras juga dilihat dari perawakannya sama raut mukanya. Kayaknya dia masih sekolah menengah atas. Makanya aku nggak nanggepin masalah ini serius banget. Saya anggota di sini. Anggota apaan? Anggota keluarga. Tiba-tiba si pria dan rombongannya sedikit bisa diredam di sini. Maaf bang, emang kenapa sama teman saya? Iya bang, masa cewek saya digodain terus diajak naik lagi bang? Jawab si pria rada tenang. Oh gitu, jadi gini saya jelasin ke abangnya ya. Jadi teman saya itu agen tiket pesawat komersil dari Komodo Airline. Mungkin maksudnya dia ingin menawarkan ke abang dan pacar abang untuk naik jadi penumpang pertama di launching pesawat tersebut.
Siapa tahu abang atau pacar abang dan rombongan mau memesan tiket. Bisa langsung hubungi Bapak Adul Baihaqi selaku penyedia tiket pesawatnya. Abang bercanda ya? Enggak bang, dia ini salah satu kernet di pesawat tersebut. Ucap si Adul sambil nunjuk ke arahku. Sialan memang, udah aku tolongin makanya ngatain lagi. Sakdul, sakdul. Yaudah bang ya, lain kali ceweknya jagain biar gak ada kesalahpahaman di antara kita. Hayu Dul, lagian kata gue juga lihat-lihat dulu. Hilaf bang. Gara-gara si Sakdul bin Qasim, perjalanan pun terhambat. Dengan cepat kami langkahkan kaki meninggalkan pos Buntut Lutung. Akhirnya keseruan kami tiba di pos awal. Detik-detik perpisahanku dan tim bakal dimulai di sini. Berat rasanya kaki untuk melangkah. Kurang lebih 5 jam istirahat. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke Tangerang waktu dini hari. Bang Buluk, makasih. Maaf kalau banyak ucapan atau tingkah laku gua rada kurang waras ya. Iya man, kalem. Kalau lu masih mau naik bareng kita, tim bakal selalu open buat lu man. Iya bang, silaturahmi jangan sampai putus ya. Pamit dulu ke Mela, si cewek yang dulu berponi. Pantatnya yang bohai mampu menumbuhkan adrenalin aku kalau lagi parno. Si cewek manja tapi pola pikir dewasa. Kalau lu inget gua, itu kabar dari gue ya Mel. Tiba-tiba Mela rasanya sekali seperti Mang Qasim jadi Iron Man. Lakinya melotot bodo amat. Mela kembali nyamperin aku lagi. Lu ikhlas kan man? Lillahi ta'ala Mel, gue ikhlas. Gue dipeluk lagi dan ternyata Mela doyan juga. Lakinya gandeng Mela pergi dariku. Dul, hayu mau balik bareng gak? Tanya Bang Buluk. Enggak bang, gue terlalu independen buat gabung tim lu. Itu mah kata-kata gue Dul. Pinjem bang, pelit amat. Oh oke. Gue udah nebak kok Dul. Selalu aja kita masih tetap keluarga. Yoi pak literku, kami pulang duluan ya. Sorak Mela dan tim. Gue lega Dul. Kisah lu keren bang. Gue pengen ada di setiap kisah-kisah lu bang. Oke, kalau gitu kita lanjutin. Jangan berhenti sampai di sini. Siap pak leader. Bentar bang, gue mau nelfon Mika sama Rasya dulu. Halo, kamu di mana? Oh, di jalan arah pulang. Oke deh. Oh iya, kita muncak yuk. Bang, Mika sama Resa mau nih. Kita ajak muncak yuk. Let's go Dul. Sekian dan terima kasih. Kisah nyata ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi dari Leman dan timnya. Kisah ini juga aku dedikasikan buat pemeran Mela. Intinya, tanpa dia aku gak bakal punya cerita dan pengalaman pendakian. Terima kasih Bang Buluk dan tim. Yoga, Tio, Tita, Mega, Septi, dan Adul. Terima kasih Bang Buluk dan tim sudah memberikan izin penulisan pendakian Mela, pendakian terakhir. Makasih buat emak-emak yang mengatasnamakan Marsada Lover, udah setia membaca cerita perjalanan hidup saya semasa muda. Terima kasih buat penulis senior-senior yang gak bisa aku sebutin namanya. Semoga semangat selalu di dalam berkarya. Kalian luar biasa. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran. Kalau celana dalam bukan jimat. Jadi begitulah kisah dari Leman Wiki yang berjudul Mela, pendakian terakhir. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kejadian yang kami bawakan. Dan jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. Atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.